Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini Bunda Dea akan mengajak Ananda semua untuk melanjutkan pelajaran kita di tematik 4D, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, masuk ke pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi adalah suatu proses mengeluarkan hasil ataupun menghasilkan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Yang kedua, kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan barang yang dihasilkan oleh produsen yang dilakukan oleh distributor. Yang ketiga, kegiatan konsumsi adalah pemakaian barang hasil produksi, yang mana kegiatan konsumsi itu dilakukan oleh konsumen. Setelah Ananda mengetahui informasi tentang kegiatan ekonomi, sekarang silakan perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Seorang nelayan menangkap ikan. Setelah mendapatkan hasil, lalu nelayan itu melakukan pelelangan ikan, yang kemudian ikan hasil pelelangan tersebut diangkut ataupun dibawa ke kota untuk disalurkan kepada pedagang-pedagang yang ada di pasar. Setelah itu, pedagang ikan menawarkan dagangannya kepada konsumen. Siapapun bisa membeli ikan tersebut, sehingga kita bisa memasak yang kemudian menikmati ikan sebagai lauk sehari-hari. Agar kita lebih paham, ayo mencari informasi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar pada tabel berikut ini. Ada 3 contoh tempat kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaannya. Pertama, di rumah makan, adapun jenis pekerjaannya yaitu juru masak, kasir, dan pramusaji. Kedua, di pasar, adapun jenis pekerjaannya yaitu pedagang, kuli angkut, dan juru parkir. Yang ketiga, di bank. Di bank, jenis pekerjaan yang ada adalah marketing, customer service, dan satpam. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu menilai sifat tokoh dalam cerita. Tahukah Ananda bahwa kejujuran merupakan hal yang penting dalam setiap pekerjaan? Ya, dalam setiap pekerjaan apapun, baik dalam sekolah, berteman, dan bekerja, kejujuran itu sangat penting karena jika kita tidak jujur pada orang lain, maka orang lain tidak akan percaya kepada kita. Untuk mengetahui betapa pentingnya memiliki sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari, ayo kita membaca cerita tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Ida, teman sebangku aku. Mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas kami menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tari mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa kami tidak siap, termasuk Gugut si jagoan bola, yang duduk di belakang kami. Ulangan tetap berlangsung. Gugut pun resah, ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ditendangnya kursi Ida dari belakang. "Shh, Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri, agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu," pinta Gugut. Ia tak bergeming, ia hanya menggelengkan kepala pelan
tanpa menengok ke belakang. Sampai waktu berakhir, Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. "Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan, perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan," katanya kepada Gugut. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Setelah Ananda membaca cerita tentang pemimpin idola pemimpin yang jujur, apa pendapatmu tentang sifat dari setiap tokoh dalam cerita tersebut? Tokoh yang pertama adalah Ida. Ida adalah anak yang cerdas, jujur, dan rajin, sehingga patut dijadikan sebagai teladan di sekolah. Sedangkan Gugut adalah anak yang tidak jujur dan malas belajar. Sikap Gugut tidak patut untuk ditiru. Lalu, peristiwa apa yang terjadi dalam cerita tersebut? Ya, benar. Gugut meminta jawaban kepada Ida saat ulangan. Nah, ini contoh yang tidak baik ya, jadi tidak boleh ditiru. Karena ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, apa pesan moral yang terdapat dalam cerita tersebut? Benar, jadilah orang yang jujur, rajin, dan pantang menyerah agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, untuk latihan soalnya, silakan buka buku tematik 4D halaman 29. Kerjakan ayo berlatih soal nomor 1 dan nomor 3.